Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur, lambang unsur, dan juga rumus kimia. Di sini ada peta konsepnya, tidak perlu Ibu jelaskan ya. Kita lanjut ke materi. Unsur, apa sih sebenarnya unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Unsur dibagi menjadi logam dan juga non-logam. Nah, di sini ada perbandingan sifat logam dan non-logam, mulai dari wujud. Untuk logam, dia umumnya berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa yang bersifat cair. Lalu untuk yang non-logam, umumnya berwujud gas atau cair pada suhu kamar. Namun, ada juga yang berwujud padat. Untuk konduktivitas, logam seperti yang kalian tahu, dia konduktor, dapat menghantarkan listrik dan panas. Contoh yang sering kita temukan sehari-hari, ada besi, ada tembaga, ada juga timah, dan yang lainnya. Untuk non-logam, dia isolator, jadi tidak dapat menghantarkan listrik dan panas, kecuali di sini ada kecuali ya, kecuali grafit. Untuk titik didih dan titik leleh, untuk logam umumnya tinggi, dan untuk non-logam ini berbanding terbalik, dia umumnya rendah. Nah, di sini ada nama dan lambang unsur, kalian perhatikan baik-baik. Di sini Ibu sudah membuat contohnya ya, dalam bentuk tabel. Nah, di sini kan ada nama Latin, nama Indonesia, dan juga lambang unsur. Kalau kalian tidak bisa menyebutkan nama Latinnya, cukup menggunakan nama Indonesia saja untuk memudahkan kalian ya. Nah, di sini lambang unsur selalu diawali dengan huruf kapital. Jadi ingat ya, lambang unsur selalu diawali dengan huruf kapital. Contoh di sini ada air raksa, lambang unsurnya Hg. Nah, hanya di sini huruf yang pertama dia huruf kapital. Terus ada besi lambang unsurnya Fe. Nama latinnya ferrum, di sini juga huruf yang pertama itu huruf kapital. Untuk belerang dengan nama latin S, di sini dia cuma satu huruf ya, bentuknya juga kapital. Jadi semua unsur lambangnya diawali dengan huruf kapital. Kalian bisa lihat di sini sudah Ibu tuliskan atau sudah Ibu kasih contoh beberapa jenis unsur dan lambangnya. Nah, di sini juga ada ya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu unsur, kita masuk ke rumus kimia. Jadi rumus kimia ini adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang sama atau berbeda dengan komposisi tertentu. Yang sama bisa boleh hidrogen dan hidrogen, oksigen dan oksigen, dan yang lainnya. Atau bisa juga berbeda, misalkan dengan hidrogen dengan oksigen, sulfur dengan oksigen, dan yang lainnya. Oke, bagaimana sih cara penulisan rumus kimia yang benar? Di sini sudah Ibu kasih ya. NaXBY, ini pemisalan ya. Untuk N adalah bilangan koefisien. Artinya angka yang terletak di depan rumus kimia menunjukkan jumlah molekul. Nah, untuk bilangan koefisien, kalau nilainya 1 di dalam rumus kimia itu tidak perlu dituliskan ya. Jika nilainya 1 tidak perlu dituliskan, tapi jika nilainya lebih dari 1 maka perlu kita tuliskan. Untuk A dan B itu adalah lambang unsur seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk X dan Y merupakan angka indeks, angka yang letaknya di sebelah kanan bawah lambang unsur yang menunjukkan jumlah atom. Jadi X dan Y ini dia angkanya agak kecil ya. Jadi harus kalian perhatikan baik-baik. Nah, di sini sudah Ibu berikan contoh
dari rumus kimia. Di sini Ibu memberikan senyawa H2SO4. Oke, kita lihat. H2SO4 di sini ada unsur hidrogen, ada unsur sulfur, dan juga ada unsur oksigen. Nah, sebenarnya di sini ada koefisien. Koefisiennya berapa? 1. Tapi ingat lagi, jika koefisiennya nilainya 1, maka tidak perlu kita tuliskan. Lanjut ya. Di belakang angka H atau di sebelah kanan H itu ada angka 2. Maka angka indeks hidrogen adalah 2. Yang S, di sini kan kelihatannya nggak punya angka ya. Sebenarnya dia punya. Nilainya 1, sama seperti yang koefisien. Jadi kalau nilainya 1 tidak perlu dituliskan. Angka indeks sulfur adalah 1. Lalu di sini, di sebelah kanan oksigen ada angka 4. Maka angka indeks oksigen sama dengan 4. Rumus kimia dibagi menjadi 2, ada rumus molekul dan juga rumus empiris. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul atau satu senyawa. Sedangkan rumus empiris menyatakan jenis dan perbandingan atom unsur yang menyusun senyawa. Jadi beda ya, kalau rumus molekul dia jenis dan jumlah atom, tapi kalau rumus empiris kita bicara tentang perbandingan. Di sini Ibu punya contoh ya, bisa kalian lihat. Nama senyawanya air, rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya juga H2O. Amonia, rumus molekulnya NH3, rumus empirisnya juga NH3. Metana, rumus molekulnya CH4, rumus empirisnya CH4. Terakhir ada alkohol, rumus molekulnya C2H5OH dan rumus empirisnya C2H6O. Untuk contoh soalnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini Ibu punya contoh soal dari rumus molekul. Kita bahas dulu satu-satu. Untuk yang nomor pertama ya, di sini ada H2O. Jadi ini kan nggak ada angkanya ya, nggak ada angka, bukan yang nggak ada angka. Di depan sini kan angka 1 ya, jadi tidak perlu kita tulis. H2O terdiri dari atom hidrogen dan juga atom oksigen. Artinya, satu molekul H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi ingat lagi, di sini kan di sebelah kanan H ada angka 2, maka ada 2 atom hidrogen. Di sebelah kanan O, dia kan angkanya 1 ya, seperti yang Ibu bilang angka 1 itu tidak perlu ditulis. Dan 1 atom oksigen. Lalu contoh soal yang nomor 2. Di sini ada NaCl. Sebenarnya di sini ada angka 1 tapi tidak kita tulis. Oke, jadi dalam NaCl ini apa sih? Satu molekul NaCl terdiri dari 1 atom Na dan 1 atom Cl. Ingat ya, di sebelah kanan Na
nggak ada angkanya, itu otomatis angka 1. Di sebelah kanan Cl juga nggak ada angkanya, otomatis dia angkanya juga 1. Lalu untuk contoh yang nomor 3, nah di sini dia ada koefisiennya nih, nama senyawanya H2S. Kita lihat dulu. Di sini unsurnya ada 2, H dan ada S. Di depan ada angka 2. Maka H2S jumlahnya ada 2. Kita tulis dulu. 2 molekul H2S. Nah, di sebelah kanan angka 2 ini di sebelah kanan hidrogen di sini ada angka 2. Di sebelah kanan S di sini angkanya 1 tapi tidak ditulis ya. Karena di depan ada angka 2, di sini dia punya koefisien nilainya 2, maka angka yang kanan semuanya kita kalikan 2. Jadi yang hidrogen 2 dikalikan 2. Nah ini ya. Hidrogen di sini ada angka 2, maka kita kalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Maka 2 molekul H2S terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom sulfur atau belerang. Nah, untuk contoh soal yang nomor 4, nah ini beda lagi nih. Di sini ada tanda kurung. Kita lihat dulu. Nama senyawanya adalah CONH2 2 kali. NH2-nya ada 2 kali ya. Di sini unsurnya ada apa aja? Ada karbon, ada oksigen, ada nitrogen, dan juga ada hidrogen. Di sebelah kanan C tidak ada angka, berarti nilainya 1. Di sebelah kanan O juga tidak ada angka, berarti nilainya 1. Nah, untuk NH2 nih bagaimana? Dia di dalam kurung, lalu di belakangnya ada angka 2. Oke, untuk kasus yang seperti ini sama seperti hukum matematika. Jika ada angka di kurung lalu di belakangnya ada angka lagi, maka perlu kita kalikan. Di sini sebelah kanan N kan tidak ada angka ya, artinya nilainya 1. Maka 1 dikalikan 2, maka jumlah atom N ada 2. Terus yang hidrogen, di sebelah kanan hidrogen dia ada angka 2, maka kita kalikan 2 juga, jadi 4. Di depan tidak ada koefisien ya, artinya nilainya 1. Maka 1 molekul CONH2 2 kali terdiri dari 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, dan 4 atom hidrogen. Seperti ini. Jadi diperhatikan baik-baik ya, ini contoh soal dari rumus molekulnya.